Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Misbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang satukan hati kita. Biarlah kiranya Tuhan memenuhi setiap kita dengan hadirat-Nya. Biar pada malam hari ini ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam hidup kita. Biar kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau pagi sampai malam hari ini Tuhan menuntun kami, memimpin langkah kami. Bapa, malam hari ini kami ingin bersekutu kembali dengan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kami boleh menikmati keindahan hadirat-Mu, karena kami tahu Kau Tuhan yang penuh kasih. Kau Tuhan yang sayang sama kami. Karena malam hari ini, biarlah Kau Tuhan peluk setiap kami, dekap setiap kami. Setiap hati yang rindu, yang haus, yang lapar akan Tuhan, biar boleh dipuaskan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama datang, mengucap syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bersabar dan bertekun di dalam doa. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Yes, Jesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan Kau kami, tempat Tuhan, penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau indah Tuhan, Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan Kau kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan kami, penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
menara perlindungan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Sungguh indah Engkau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan kami, Kau tempat penghiburan kami ya Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh Mari dengan segenap indah hati. Kau Tuhan, Amin, amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat Kau tempat penghiburan penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan,
bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati indahnya hadirat-Mu, Yesus. Menyembah-Mu dengan segenap hati, memuji Tuhan, menyembah-Mu, Yesus. Kan segenap kekuatanku datang menyembah-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati. Mari nikmati Tuhan malam ini sama-sama. Dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nikmati kasih Tuhan.
keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala nikmati. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Mari lebih lagi. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hatiku. Segenap hati kami menyembah hanya kepadamu, Tuhan. Jiwa kami dalam segenap hati kami berseru menyembah Yesus. Rindu hadirat-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Mari bersama-sama naikkan pujian-Mu, katakan ku ingin selalu, ku ingin Tuhan. Lebih dalam kami datang menyembah, menikmati. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Amin Tuhan. Lebih lagi kami nyatakan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu, oh Tuhan, bersekutu dengan. Ini kerinduan setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu, kuasa-Mu, tinggal dalam jamahan-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kami rindu kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu keberadaan Tuhan. Kami rindu jamahan Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan.
mengalami kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menyatakan diri-Mu atas setiap kami. Engkau yang menyatakan kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, ku ingin selalu bersekutu Denganmu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup. biar kuasa-Mu Roh Kudus mengalir menjamah setiap kami. bersamamu. Mengalir, ku ingin Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. sekali lagi bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan ku ingin Selalu bersekutu dengan dalam kasih-Mu Tuhan. menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi bersama katakan Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk. Iya, saya percaya hari ini saudara yang hadir hari ini adalah orang-orang pilihan. Amin. Iya, baik Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhan adalah kuasa untuk bersaksi. Iya, kuasa untuk menjadi saksi. Siapa di sini yang sudah menjadi saksi Kristus? Angkat tangan. Ya saudara, kalau kita bicara tentang menjadi saksi, orang itu kalau menjadi saksi itu tidak sembarangan kan? Saudara bisa bayangkan kalau di pengadilan orang mau jadi saksi, apakah cuma orang sembarangan dipanggil terus, kamu jadi saksi ya, ini ada kasus pembunuhan atau kasus korupsi, kamu dihadirkan sebagai saksi, mau enggak? Kan tidak seperti itu kan, untuk bisa menjadi saksi itu kan juga bukan orang sembarangan kan? Ya, kalau orang itu menjadi saksi, yang pertama orang itu harus dia mengalami kejadian itu, dia ada di tempat itu, dia menyaksikan semua yang terjadi, baru dia bisa dianggap menjadi saksi. Kenapa tidak semua orang Kristen bisa menjadi saksi? Karena banyak orang Kristen memang belum mengalami Tuhan. Kalau kita belum mengalami Tuhan, kita nggak bisa menjadi saksi, ya. Saudara, kalau kita lihat di sini, kita baca bersama dulu Matius 28, ini ayat yang diberi dari gereja. Matius 28 saya pengen baca dari ayat 16 sampai 20. Ya, dikatakan di sini saudara, ya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi ya banyak beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu apa?
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya Bapak Ibu, kisah ini terjadi setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Yesus disiksa, dibunuh, disalib, lalu dia dikubur. Ya, dan murid-murid itu melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, nanti malam saya mau berangkat ke Israel, doakan ya saudara. Ya puji Tuhan, Tuhan masih kasih kita kesempatan. Kalau kita pergi ke Israel, ya saudara, kalau saudara ada berkat, pergilah ke sana. Ya bukan untuk kita minta berkat di sana, enggak. Tapi di sana itu tempat Yesus benar-benar pernah ada. Dia pernah menginjakkan kaki di dunia. Dan kalau kita pergi ke tempat di mana Yesus disalib, itu berada di satu tempat yang tinggi di satu kota. Dan orang-orang disalib di situ terlihat dari bawah saudara. Dan di bawah itu kota ramai. Kenapa ditaruh di tempat yang tinggi? Supaya semua orang bisa melihat orang yang terhukum itu. Ya makanya sekarang juga kita kalau ke tempat-tempat tertentu di sana yang pakai kalung salib sebaiknya dicopot. Karena bagi orang Yahudi salib itu lambang penghukuman, kematian. Karena pada zaman dulu penghukumannya itu ya memang hukum salib. Bagi penjahat, pembunuh, orang-orang yang melakukan kejahatan disalib. Nah peristiwa itu ketika Yesus disalib, saudara, tiba-tiba Yesus mati dan Yesus mati lalu dia dikubur. Tapi ketika murid-murid datang pagi hari, Alkitab berkata kuburnya sudah kosong. Ya kalau pergi hari-hari gini kasihan Israel memang sekarang sepi sekali ya karena berita-berita perang. Padahal itu hanya pemberitaannya saja, di sana aman saudara. Saya berangkat berapa bulan yang lalu ketika selesai bom Iran. Kami berangkat 2 hari setelah bom Iran itu sepi sekali. Bahkan itu kubur Yesus dibuka cuma buat kita loh. Dulu di situ kalau rame orang mau foto aja nggak bisa. Suruh cepet-cepet pergi, 2 menit pergi-pergi. Ya kita berangkat nih sampai tidur-tidur dalam kuburnya Yesus loh. Nggak disuruh pergi-pergi karena memang nggak ada orang. Orang tempat itu dibuka cuma buat kita. Dan besok kita pergi ini pasti juga masih sepi begitu ya. Dan ketika mereka datang kubur itu kosong karena kayak gua begitu, mayatnya ditaruh di dalam ya di dalam gua batu. Murid-murid kaget, Yesus nggak ada di sana. Karena Yesus bangkit sesuai dengan apa yang dia katakan pada hari ketiga dia akan bangkit. Lalu mahkamah agama pada waktu itu mereka menjadi bingung. Waduh, ya berarti benar-benar dia Tuhan berkuasa. Maka mereka membayar serdadu-serdadu yang menjaga kubur itu. Dikasih duit lalu mereka bilang nanti kalau orang tanya bilang aja malam-malam mayatnya dicuri. Makanya sampai hari ini ada sebagian kelompok yang percaya bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi mayatnya dicuri orang ya. Padahal kalau saudara baca di Alkitab itu ada tentang dusta mahkamah agama. Ya dan setelah itu ketika Yesus bangkit murid-murid menjumpai dia saudara. Dan Yesus berkata jangan takut ya. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Sebab di sana mereka akan melihat aku. Nah makanya tadi ayat yang kita baca ayat 16 tadi dikatakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi waktu Yesus bangkit yang pertama kali dia lakukan menampakkan diri kepada murid dan janjian ketemu di Galilea. Yesus itu bukan karena kurang kerjaan, dia ngajak murid-murid ketemu di bukit di Galilea itu. Kalau Yesus mengajak mereka ketemu, karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Dan pasti kalau Yesus mau sampaikan sesuatu, itu pasti adalah pesan yang sangat penting bagi kita. Ya, dan bagi murid-murid pada zaman itu. Misalnya saya aja bilang ya, Bu nanti saya tunggu ibu ya setelah ini. Di bawah ya, ada yang mau saya sampaikan. Menurut ibu penting gak? Ibu akan datang gak kalau saya bilang gitu? Datang ya. Karena pasti ada sesuatu yang penting. Apalagi Yesus. Dia bilang, kamu bilang sama murid-murid yang lain. Temui aku di bukit di Galilea sebab ada yang Tuhan mau sampaikan. Nah pesan apa yang Tuhan sampaikan saudara kepada mereka?
Dikatakan tadi ayat 17, ketika mereka sampai di bukit yang Yesus tunjukkan di Galilea, ya mereka melihat dia dan mereka menyembah. Tapi beberapa orang masih ragu. Emang ini benar Yesus? Dia kan udah mati, masa dia hidup? Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, ya kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pesan penting apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid sehingga dia bikin janji dengan mereka. Itu juga penting buat kita. Ternyata ini yang dia sampaikan ayat 19, dia bilang apa saudara? Baca bersama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, hanya orang-orang yang melakukan perintah Yesus yang akan disertai sampai pada akhir zaman. Kalau kita jadi orang Kristen yang tidak melakukan perintah Tuhan, maka maaf saudara, ya mungkin gak ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita gak taat. Dikatakan di sana, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk pergi menjadi saksi, ya. Karena itu setiap kita yang mau menjadi saksi Kristus, maka wajib kita ini memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak punya pengalaman, kita tidak pernah ketemu dia, apa yang kita mau saksikan? Goal dari kekristenan adalah waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita menjadi saksi bagaimana hidup kita ini dirubah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, ada seorang jemaat yang kirim kesaksian kepada saya, sangat memberkati. Dia bilang gini, Bu Debbie, shalom. Saya mau bersaksi Bu, saya ini dari kecil Kristen Bu, Kristen. Tapi saya baru mengetahui dan mengenal kebenaran bagaimana menjadi Kristen yang benar. Itu saya baru tahu ketika saya menemukan khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Lalu saya ikuti mesbah doa, mesbah syukur setiap pagi. Tadinya saya ini Bu, ya saya pokoknya Kristen, tapi saya hidup dalam dosa, saya kepahitan, saya benci sama orang. Lalu akhirnya karena saya hidup dalam dosa, ya keuangan saya juga, ya pasti saya tidak ada penyertaan Tuhan. Jadi berkekurangan, setiap kali berkekurangan dia pinjam uang. Pinjam sama temen, pinjam sama saudara, pinjam sama mertua, pinjam sama orang. Lalu makin terjebak, hidupnya menjadi rumit. Satu kali saya temukan khotbah Ibu, dia bilang saya dengerin. Ada satu kerinduan di hati saya untuk saya ini bertobat dan sungguh-sungguh hidup ikut Tuhan. Saya akui semua dosa saya bereskan hidup saya Bu. Dan yang menjadi satu pergumulan saya ini terjebak utang. Waktu itu saya harus menyediakan uang dalam waktu beberapa hari, di pertengahan bulan itu sekian. Saya sempat terpikir untuk ambil handphone, lalu mulai mencari orang yang bisa saya pinjemin uang. Saya pinjem. Tapi saya ingat, ya Ibu Debbie selalu berkata, kalau ada masalah jangan cari manusia. Nggak usah telepon pendeta minta didoakan. Nggak usah telepon siapapun untuk pinjam uang. Sekali-sekali coba kamu itu andalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Lalu dia bilang, saya sudah terpancing mau pinjam uang ya. Bapak Ibu kalau lagi butuh uang, yang dicari siapa? Mertua kah? Anak kah? Ya, temen kah? Sahabat kah? Atau penggadean kah? Lalu dia bilang begini, saat itu saya ingat apa yang Ibu bilang, cari Tuhan. Masuk kamar, tutup pintu. Saya lakukan itu Bu. Saya akhirnya gak jadi pinjem, saya taruh handphone saya. Gak mau saya mau belajar mengandalkan Tuhan. Kenapa seringkali kita gak pernah melihat mujizat? Karena kita ini sering tidak mengandalkan
Tuhan. Lalu dia bilang dia duduk di kamar, dia nangis. Dia bilang cuma nangis, Tuhan aku butuh kekuatan Tuhan hari ini. Saya nggak tahu saya harus siapkan uang sekian. Ya, dan saya tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Tapi aku mau mencari Engkau dan mau minta tolong Tuhan. Tolong terlibat dalam hidupku. Saya ini mau bertobat. Dan memang dia sudah memulai pertobatan. Alkitab berkata Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita. Tiba-tiba saudara dia bilang, waktu selesai saya berdoa itu Bu, belum ada jawaban. Tapi hati saya damai. Karena sudah mencurahkan isi hati saya sama Tuhan, saya sudah nangis, sudah plong. Makanya kenapa saya selalu bilang, Bapak Ibu gak usah minta doa, gak usah cari pendeta, tapi cari Tuhan. Karena waktu kau ketemu Tuhan, mungkin masalahmu belum selesai. Tapi perasaanmu sudah plong. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan. Akhirnya dia bilang saya mendapat sukacita dan kekuatan dan ya itulah ya saya bersyukur. Nah jam 3 sore dia bilang, dia doa tuh pagi. Jam 3 sore tiba-tiba temennya ngabarin, bilang sama dia, kamu udah keluar dari tempat kantor yang itu kan berapa tahun ya, 8 tahun. Kamu udah urus belum asuransi ketenaga kerjaanmu di sana? Terus dia bilang, alah saya gak kepikiran lah, sudah 8 tahun juga mana bisa. Coba lo urus, saya kemarin keluar uang saya. Padahal saya juga kan udah gak di situ. Ya coba aja, kamu hubungi ke sini kamu coba. Lalu dia coba telepon saudara. Ya ternyata dibilang begini, kalau mau diurus bisa tapi minta dulu slip gajimu 8 tahun yang lalu. Jadi dia sudah langsung ciut, di persyaratannya minta slip gaji 8 tahun lalu bagaimana mungkin diketemukan, udah 8 tahun mungkin juga datanya udah hilang. Dia sudah mulai hatinya tawar, lalu temannya itu telepon lagi. Gini aja, kamu langsung urusan ke bank yang dulu mentransfer gaji kita dan potong untuk asuransi ketenaga kerjaan itu. Mereka punya datanya kok. Dia iseng telepon. Oh iya Bu, ada Bu ya, coba nanti segera ya kami urus, kalau sudah selesai kami kabari. Berapa hari kemudian dia dikabari saudara, permintaannya itu disetujui dan dia kaget waktu dikasih tahu dia turunnya asuransinya berapa. 2 kali lipat dari apa yang dia butuhkan. Kok enggak wow ya? Loh Bapak Ibu ya ini kelihatannya sepele loh. Tapi pertolongan Tuhan, kita kan gak pernah tahu kan tiba-tiba dia bilang, saya tahu Bu itu Tuhan ya setelah saya berdoa. Mungkin kalau dia pinjam uang lagi, ya Tuhan gak gerakan orang itu kasih tahu ke dia. Bukankah semua Tuhan yang menggerakkan? Cuma digerakkan temannya yang baru dapat bisa telepon dia dan kasih tahu bahwa dia baru dapat uang, dia urus asuransi ketenaga kerjaan. Dan ternyata Tuhan menjawab kebutuhan dia, bahkan bukan hanya untuk yang dia butuhkan, ada lebihnya. Saudara, kita seringkali tidak mengerti jalan Tuhan. Lalu dia bilang begini, Bu, saya baru tahu ya dan saya baru mengerti, baru melihat mujizat. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan mujizat loh buat kita. Untuk kita alami dan bisa kita saksikan kepada orang. Tapi seringkali karena dengan pikiran kita, dengan triknya kita, dengan kepintarannya kita ini seringkali gak mau melibatkan Tuhan. Ya, saudara jangan pernah engkau mencoba menyelesaikan persoalan di hidupmu dengan kekuatanmu. Karena banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Ya, stres, tertekan, bisa kena stroke. Kalau kita mencoba dengan otak kita yang terbatas untuk mencari jalan keluar. Tapi waktu kita libatkan Tuhan, banyak hal-hal yang supranatural yang bisa terjadi di hidup kita. Ayo ikut Tuhan tuh sungguh-sungguh harapkan Tuhan. Jangan apa dikit minta tolong, apa dikit pinjam, apa dikit utang, apa dikit. Makin terjepit, makin terkutuk itu Alkitab bilang. Karena itu firman Tuhan yang bilang. Lalu dia bilang, saya menyaksikan Bu pertolongan Tuhan. Dan sekarang Bu, saya bisa bersaksi. Saya cerita ke orang apa yang saya alami. Tuhan itu ajaib. Kalau kita ini tidak pernah mengalami Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Ya, kita kayak orang yang gak pernah lihat apa-apa, ya itu yang saya bilang kayak orang buta nyanyi.
Pelangi-pelangi alangkah indahmu, katanya, merah kuning hijau, katanya, di langit yang biru, katanya, semua katanya karena dia sendiri tidak melihat. Jangan menjadi orang Kristen yang buta. Saya nih kalau mau bersaksi tentang Tuhan saudara, terlalu ajaib, begitu banyak kata Daud. Perkara yang aku akan saksikan tentang kemasyuranmu, tentang kedahsyatanmu. Dan itu tidak terhitung jumlahnya. Ya, mari alami Tuhan. Makanya Yesus berkata, pergi saudara, jadikan semua bangsa muridku itu. Ini bukan artinya kita, saudara nggak perlu menghafal ayat dan saudara nggak perlu bilang, di dalam Yohanes pasal yang begini, ayat yang begini berkata. Nggak usah. Bersaksi itu apa? Engkau ceritakan yang kau alami bersama Tuhan. Cuma itu aja saudara cerita. Bagaimana pertolongan Tuhan, saudara cerita bagaimana saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Dan itu akan menjadi satu kesaksian yang sangat powerful untuk memenangkan orang-orang percaya kepada Yesus. Saya beberapa waktu yang lalu saudara pergi seminar hamba Tuhan di Luwuk, Kepulauan Banggai, Luwuk Banggai. Sampai di sana ada satu pendeta yang bilang sama saya, Bu, jemaat saya tuh pendengar jemaatnya ibu di mesbah doa. Dia tuh tadinya bukan orang Kristen, Bu, dia agama lain. Tapi dia terima Tuhan Yesus lewat khotbah-khotbah ibu. Jadi saya tanya, dia sekarang di mana? Suruh datang dong, saya mau dengar kesaksiannya. Saya tuh suka dengar kesaksian saudara. Kenapa? Karena itu menambah iman kita dan Alkitab berkata perkataan kesaksian kita itu mengalahkan iblis loh. Ya, kalahkan iblis dengan perkataan kesaksian kita. Itu sangat meneguhkan. Lalu bapak itu bilang, tapi dia lagi ada di Morowali, Bu. Kalau mau ke sini 5 jam perjalanan. Ya tanya aja dia mau nggak ketemu saya. Lalu di telepon ternyata dia mau banget. Saya mau ketemu Ibu Debbie katanya. Terus dia datang naik mobil saudara. 5 jam. Karena kami seminar 3 hari di sana. Waktu ketemu saya dia mulai cerita, Bu. Saya ini tadinya menikah dan hidup saya penuh masalah. Suami saya tadinya Kristen. Demi ikut perempuan ini saudara. Ya berarti dia juga belum ketemu Tuhan Yesus itu suaminya ya. Karena kalau sudah ketemu dia tidak mungkin buang Tuhan Yesus ya. Berarti karena belum ketemu itu makanya cuma agamanya Kristen tok itu. Lalu Bu kami memulai usaha. Lumayan usahanya saudara, dia punya beberapa alat berat transportasi lah. Tiba-tiba ya mulai datang masalah, lalu mulai terlilit hutang. Ya pinjam modal habis, enggak berhasil. Lalu istrinya ini sakit, ibu ini sakit. Sakit itu ganti-ganti saudara. Periksa di dokter, dokter bilang enggak ada penyakit apa-apa. Tapi dia rasa mau mati. Jadi sakit di perut, sakit di sini, sakit di situ, sakit di sini. Sampai terakhir sakitnya itu aneh saudara. Ini dagingnya ini terkelupas jatuh. Dagingnya itu sepotong-sepotong mulai jatuh. Dia bilang, ibu tahu badan saya ini udah warna ungu Bu. Biru keungu-unguan. Saya periksa ke dokter, dokter juga tidak tahu itu sakit apa. Jadi saya ya cuma di rumah aja Bu. Di dalam tertekannya seperti itu, dia tidak tahu mau berharap ke siapa, ya tanpa pengharapan cuma tunggu dia tinggal mati. Satu saat saudara dia bilang saya ketemu Bu sama ada engkoh di pasar apa di mana gitu. Engkoh itu sekitar umur 70 tahunan. Ketemu ngobrol-ngobrol itu engkau tanya begini, ibu mau sembuh enggak? Mau. Ibu mau percaya sama Tuhan Yesus? Dia bilang ya yang penting saya sembuh. Saya bisa sembuh enggak? Ya udah Bu gini ya. Ini waktu saya enggak lama soalnya kata engkohnya itu. Ibu ada handphone enggak? Ada. Mana handphone ibu? Dia bukain YouTube saudara. Ya dia cariin channel saya. Jadi yang belum subscribe tolong subscribe ya. Bercanda saudara. Jadi dia cariin channel saya, dia bilang sama ibu itu gini. Kan ibu itu tanya, saya memulai dari mana ini untuk percaya Yesus? Ini aja Bu, nanti ibu pulang, ibu dengerin nih khotbah-khotbah ini ya. Khotbah apa aja ibu klik aja, pokoknya ibu denger semuanya. Nanti ibu akan tahu dan akan mengenal siapa Tuhan Yesus. Dia bilang dia pulang, dia kliklah khotbah saya.
Ibu, saya dijamah Tuhan, saya nangis waktu itu setelah dengar khotbah Ibu. Saya bercucuran air mata, Bu. Semakin hari saya semakin mendengar, saya mengerti tentang hidup ini. Saya ini banyak dosa, saya ini banyak begini, Bu. Akhirnya dia putuskan untuk bertobat. Lalu dia serahkan dirinya untuk dibaptis. Dia bahkan udah gak mikirin sakitnya, saudara. Saking jiwanya menemukan sesuatu yang selama ini dia cari. Makanya Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menemukan satu buah sebidang tanah. Lalu dia tahu di dalam itu ada harta yang terpendam yang sangat berharga. Dia pergi, dia jual rumahnya, mobilnya, dia jual semua yang dia punya untuk beli ladang itu. Orang semua bingung berkata, lu kok goblok banget, kenapa lu jual semuanya cuma untuk beli tanah itu? Orang gak tahu di dalam tanah itu ternyata ada sesuatu yang sangat berharga. Hal kerajaan sorga. Itu yang dia alami. Dia lagi udah gak berpikir tentang sakitnya, pokoknya dia menemukan sesuatu yang bagi jiwanya itu menjadi penghiburan dan kekuatan. Dia putuskan untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Malah suaminya kagak loh. Ya, mengerikan ya saudara ya. Tapi ibu ini berarti dipilih Tuhan. Dia datang ke gereja, dia menyerahkan dirinya dibaptis. Puji Tuhan setelah dia bertobat, dia sembuh dari sakitnya. Benar-benar pulih saudara. Dia bilang, ibu saya tidak bisa tahan untuk menceritakan, menyaksikan apa yang saya alami. Dia tiap ketemu orang, mau di pasar, mau di toko, mau di jalan, mau di mana, dia ceritakan tentang apa yang dialami bersama Tuhan Yesus. Bahkan saudara, banyak orang sakit dari desa-desa lain mendengar kesaksiannya, mereka datang minta didoakan. Untuk dia doakan dan mereka sembuh. Dia bilang sama saya, Bu, maaf, bahkan banyak Bu di antara mereka yang sudah bertobat, menerima Yesus dan menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Saya bilang, wow, ibu ini kesaksian yang sangat luar biasa. Ya Bu, saya sampai hari ini menggebu-gebu, saya cerita tentang Tuhan. Saya bilang, tapi yang luar biasa sih di balik semua ini yang pertama Tuhan Bu. Yang kedua bukan saya, engkau itu loh yang 70 tahun itu. Dan saudara bisa loh jadi engkau itu. Yang dapat membawa orang kepada Kristus. Karena di luar sana begitu banyak orang yang sedang kehilangan pengharapan. Di luar sana begitu banyak orang yang sedang tidak tahu mau kemana. Bahkan banyak yang memutuskan untuk bunuh diri hari-hari ini. Coba seandainya engkau pertemukan mereka dengan satu pribadi. Makanya saya bilang, engkau itu cerita. Saya nggak bisa cerita tentang Yesus. Tapi saya mengerti tentang Yesus dari ini. Nanti kamu dengerin aja ya. Sekarang saudara nggak perlu, saudara tinggal bisa share khotbah yang saudara rasa memberkati ke orang. Ya, khotbah di gereja ini banyak pendeta-pendeta yang memberkati. Saudara bisa share ke temanmu, ke saudaramu yang sedang dalam pergumulan berat. Dan dikatakan di sana Yesus bilang, aku memberikan engkau kuasa. Pertanyaannya sekarang kita mau atau tidak? Untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, tapi banyak yang bilang saya nggak bisa, bukan asjuk, saya juga nggak tahu mau cerita apa. Orang saya juga belum pernah mengalami Tuhan. Nah ini beda kasus lagi. Karena banyak orang Kristen yang duduk di gereja, tapi sesungguhnya mereka belum mengalami Tuhan. Ayo saudara, kenapa saya selalu berkata kepada jemaat, kalau engkau ada masalah masuk ke kamarmu, tutup pintu, cari Tuhan. Karena waktu engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, itu awal dari pemulihan atas hidupmu, kesembuhan atas hidupmu, dan itu awal benih engkau menjadi saksi yang hidup bagi Kristus. Amin. Saya selalu bilang sama jemaat, ibu saya mau konseling, enggak usah konseling. Kau pulang saja, kau berdoa, baca Alkitab. Karena semua masalah hidupmu itu ada di Alkitab. Percuma kau konseling sama beberapa orang pendeta, kalau kau tidak cari Tuhan, kau tidak mengalami pemulihan. Orang banyak ngomong saya ini pendeta galak, pendeta gila, enggak mau doakan orang. Ya terserah, tapi saya mau ngajarin saudara sesuatu yang benar. Karena waktu kau berjumpa dengan Tuhan, saya yakin waktu kau masuk kamar, kau tutup pintu. Yesus berkata, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Sebab Allah akan menjawab doa dari tempat yang tersembunyi. Di kamar. Itu tempat terbaik untuk engkau mencari Tuhan. Orang tanya, ibu kalau ke Israel, di mana yang ibu berdoa merinding-merinding? Saya bilang gak ada. Tempat yang bikin kita merinding waktu berdoa itu di dalam kamar. Waktu kau masuk, kau tutup pintu. Cuma engkau sendiri di situ dengan Tuhan.
dan engkau berlutut dan curahkan semua isi hatimu pada Tuhan. Menangislah di situ. Berserulah kepada Tuhan yang hidup. Karena Alkitab berkata, Tuhan bilang, aku akan memberikan diriku ditemui kepada orang-orang yang mencari aku. Carilah Tuhan selama ia masih berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat, saudara. Saya cuma mau sampaikan hari ini, mari kita semua menjadi orang-orang yang terus mencari Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Ini adalah pesan penting yang Yesus berikan kepada murid-muridnya ketika dia bangkit dari kematian. Dan kalau ini penting, itu juga buat kita semua. Kenapa saudara? Suatu saat nanti ketika kita mati, di sorga nanti, kita dapat mahkota atau tidak, yang Tuhan tanya bukan jumlah depositmu. Tuhan gak tanya jumlah mobilmu dan rumahmu, yang dia tanya, berapa jiwa yang kau bawa mengenal aku selama engkau hidup. Itu yang akan Tuhan tanya. Saya berdoa kita semua dipakai Tuhan jadi saksi Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya undang para imam musik maju. Kita naikkan pujian hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami semua mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami semua mau menggenapi firman Tuhan di hidup kami. Supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari saudara mulai katakan sama Tuhan hari ini, bahwa kami dalam pengalaman pribadi bersama Engkau Tuhan Yesus, supaya kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan dan dapat menceritakan, dapat menjadi saksi Tuhan yang mengalami, yang melihat, mendengar bagaimana kedahsyatan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Waktu kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, waktu kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, kami akan menemukan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Katakan bersama saudara, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan menjadi pelaku firman. Ini doa kami. Kami mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Serta mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya